Renungan Hari Senin 9 Agustus 2021. Janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain karena tidak membayar pajak. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 10 ayat 12 sampai 22 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Saudara-saudariku terkasih, setiap tahun umat Katolik diberi kewajiban untuk membayar dana mandiri. Besar kecilnya dana mandiri ditetapkan sesuai dengan kebijakan sebuah paroki. Ada dua tanggapan yang berbeda dari umat terhadap dana mandiri. Ada yang menganggap sebagai kewajiban yang harus dibayar dan mereka biasanya cepat melunasinya. Tetapi ada yang menganggapnya sebagai beban, selalu mencari alasan untuk tidak membayarnya. Sering para pengurus gereja mengalami kesulitan berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Bagaimana sikap Yesus terhadap membayar pajak? Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius mengangkat pertanyaan yang diajukan oleh pemungut bea cukai di Bait Allah di Kapernaum. Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham itu? Jawab Petrus terhadap pertanyaan ini adalah membayar. Bagaimana tanggapan Yesus terhadap pertanyaan ini? Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea cukai? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Dari dialog ini nampak jelas bahwa Yesus tidak mempersoalkan membayar pajak atau tidak membayar pajak. Yang disikapi oleh Yesus adalah bagaimana aturan yang berlaku tentang pajak bagi rakyat dan bagi orang asing. Bila rakyat dan orang asing dituntut untuk membayar pajak, mereka wajib membayar pajak. Tetapi jika hanya orang asing yang membayar pajak, maka Yesus dan Petrus wajib membayar pajak. Mereka harus mentaati aturan itu sebagaimana semestinya. Saudara-saudariku terkasih, di pihak lain juga Yesus tegas mengatakan, jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Apa arti ungkapan Yesus ini? Menjadi batu sandungan yang dimaksudkan Yesus di sini adalah menjadi penghambat bagi orang lain, bagi sebuah kebijakan tertentu, bagi kesejahteraan bersama. Maka Yesus meminta Petrus untuk menangkap ikan di danau supaya mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yesus mengingatkan Petrus agar taat terhadap aturan yang berlaku dan menjalankan aturan itu dengan tulus. Dari sikap Yesus ini, ia mau menunjukkan sebuah sikap dan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan Yesus bagi kita? Yesus mengajak kita agar taat terhadap semua aturan yang berlaku. Aturan pemerintah, adat istiadat, dan aturan gereja pada dasarnya bernilai positif bila dilaksanakan secara baik dan benar. Aturan kehilangan arti dan nilainya saat aturan itu salah digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingannya. Maka kita diajak oleh Yesus agar taat dan tulus terhadap aturan yang berlaku,
serta tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Semoga. Amin.